Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami akan hadirkan ya wawancara kita bersama PLT Kepala Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Bapak Noibertus Bella, terkait kasus kematian massal ternak babi di Lembata yang diduga terserang virus ASF. Baik pendengar, kita sapa dulu Bapak Noibertus Bella. Halo, selamat pagi Bapak. Halo, selamat pagi Bu, selamat pagi semua pendengar radio ada di Indo. Baik, selamat pagi, salam sehat dan juga semangat ya untuk pagi hari ini Bapak. Ya, Bagaimana kabarnya? ya baik Bu, sangat puji Tuhan, ya sehat, baik adanya. Baik Bapak, ini terkait kasus kematian massal ternak babi kembali terjadi di Kabupaten Lembata sejak Februari sampai dengan April 2025 ini. Nah, sudah sebanyak 458 ekor babi ya yang dilaporkan mati di 5 kecamatan dengan gejala klinis yang sebagian besar nih mengarah pada penyakit atau virus African Swine Fever atau ASF. Nah, hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata ya, Bapak Mukhtar Hada SP Selasa 22 April 2025 kemarin. Nah, dalam hal ini ya pendengar, di pagi hari ini kita akan berbincang bersama Bapak Noibertus Bella selaku PLT Kepala Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata terkait hal ini. Baik Bapak, bagaimana nih Anda melihat peningkatan kasus ASF di wilayah Kabupaten Lembata sendiri? Baik Ibu, perlu kami sampaikan bahwa peningkatan kasus yang diduga ASF ya, ini kita masih katakan diduga karena hasil laboratorium dengan pengambilan sampel darah itu masih menunjukkan negatif, dan kami masih berupaya untuk melakukan pengambilan organ dalam untuk bisa melakukan pengujian lebih lanjut terkait hal ini. Tapi dari gejalanya memang diduga ASF ya. Dan peningkatan kasus ini terjadi itu kami melihatnya bahwa salah satu faktor yang berkontribusi besar adalah kedisiplinan masyarakat dalam menjaga lalu lintas virus ini untuk tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Jadi pola penyebaran ini lebih banyak diakibatkan karena tingkat kedisiplinan masyarakat, terutama para peternak babinya ya. Yang mana bahwa ternak babi yang sakit, yang mati ini banyak yang dilakukan pemotongan untuk dikonsumsi. Sementara kita sudah jauh-jauh hari menghimbau untuk ternak-ternak yang seperti itu sebaiknya tidak dilakukan pemotongan, apalagi dikonsumsi yang dibagi-bagikan kepada masyarakat, dibagikan kepada keluarga, karena itu akan menyebabkan penyebaran yang lebih luas. Nah, jadi salah satu faktor peningkatan kasus ini memang dari pola masyarakat dalam menangani ternak yang sakit dan yang mati ya. Ya Bapak, bagaimana nih dampak peningkatan kematian ternak babi ini ya, yang diduga adalah merupakan virus penyebabnya adalah virus ASF ya terhadap ternak babi di wilayah Lembata sendiri ini Bapak? Ya, kalau dilihat dampaknya memang secara ekonomi sangat merugikan peternak ya yang ada di sini, karena babi di Kabupaten Lembata ini selain sebagai komoditi ekonomi yang bisa menopang kehidupan masyarakat di sini, tetapi juga babi ini merupakan ternak
yang memiliki nilai budaya dan adat yang tinggi yang digunakan untuk urusan-urusan kegiatan sosial, kegiatan adat budaya yang ada di Kabupaten Lembata. Baik. Sehingga secara ekonomi memang sangat merugikan, apalagi saat ini itu kondisi situasi ekonomi kita sedang menurun dan harapan masyarakat sebenarnya salah satu dari komoditi ternak babi yang bisa membantu, terutama di sini dalam hal pendidikan anak-anak sekolah yang biasanya disiapkan untuk kepentingan-kepentingan itu. Baik. Sehingga aspek ekonomi sangat berdampak dan bukan hanya kepada peternak, tetapi kepada penjual-penjual makanan babi lokal yang ada di pasar-pasar itu, terutama jagung, ubi, itu menjadi kurang laku. Sehingga yang petani yang menyediakan pakan ternak ini juga berdampak semuanya. Seperti itu, Ibu. Baik Bapak, nah setelah ada kasus seperti ini, apa nih upaya dari pemerintah ya untuk mencegah penyebaran virus ASF lebih luas lagi nih Bapak? Ya, perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya upaya pemerintah ini sudah dilakukan sebelum virus ini tiba. Karena dari pola yang terjadi beberapa tahun terakhir, terutama kasus ini di Lembata itu terjadi di akhir tahun 2020, terus dia sejenak berhenti, terus tahun lalu juga pernah ada, dan polanya ketika kita ikuti itu setelah di beberapa kabupaten tetangga itu sudah terkena. Jadi biasanya dari Kupang meledak, terus dari Maumere ke Larantuka itu kita sudah waspada tuh. Biasanya itu habis tidak lama nanti pasti ke Lembata. Sehingga bulan Januari sebelum kasus ini terjadi di Kabupaten Lembata, itu kita sudah memberikan himbauan melalui surat kepada seluruh kepala desa, kepada semua pelaku-pelaku usaha yang menyediakan olahan daging babi, ya, itu kita sudah sampaikan bahwa tidak boleh membawa daging babi atau ternak babi dari luar Kabupaten Lembata, termasuk kepada masyarakat, karena waktu itu sudah terjadi ledakan kasus ini ada di Maumere dan Larantuka. Nah, sehingga kita sudah memberikan himbauan kepada semua pihak, namun dia kembali lagi kesadaran masyarakat dalam hal ini menjaga lalu lintas, ya, lalu lintas virus melalui komoditi babinya ini, daging olahan maupun ternaknya untuk ke Kabupaten Lembata. Baik. Jadi setelah itu kasus ini terjadi, kita himbau lagi melalui surat untuk tidak memotong ataupun memakan daging dari ternak babi yang sakit atau yang mati. Jadi disarankan untuk dikuburkan secara mandiri dengan kedalaman tertentu yang memang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan maupun penyebaran virus itu sendiri. Kita sudah himbau kepada semua masyarakat melalui para camat, melalui kepala desa, bahkan kita melakukan calling keliling di kota Leleba. Kita melakukan calling, ya, pengumuman. Di gereja-gereja juga kita lakukan, disampaikan ke gereja-gereja untuk dibacakan pengumumannya di gereja. Namun ya itu kita memang tidak bisa kendalikan semua orang, sehingga kelihatannya sulit ini. Lalu lintas virusnya ini kalau tidak tertib maka pasti dia akan sebarannya akan semakin luas. Seperti itu, Ibu. Baik Bapak. Nah, sejauh ini bagaimana nih peran pemerintah dan juga pihak terkait dalam penanganan kasus kematian ternak babi ini? Kalau peran pemerintah sendiri memang kita yang pertama kita mengedukasi, ya, kita mengedukasi setiap peternak, ya, untuk yang pertama tentu melakukan biosecurity di lokasi kandangnya masing-masing. Mengusahakan supaya tidak boleh ada limbah, karena limbah-limbah dari luar rumah yang tidak dipastikan, bahwa tidak bisa dipastikan bahwa tidak ada kontaminasi virus untuk dikasih makan ke ternak atau dibawa masuk ke dalam lingkungan kandang itu. Jadi biosecurity menjadi penting. Kita edukasi semua peternak melalui para penyuluh, para petugas-petugas lapangan, para medik, veteriner yang ada di lapangan,
untuk mengedukasi itu. Yang kedua tentu kita juga punya memberikan kepada beberapa peternak yang memang waktu itu ada yang mengalami ternak yang sakit dan lain sebagainya, itu desinfektan. Jadi kita bagikan desinfektan ke beberapa peternak yang awal-awal mengalami sakit untuk melakukan desinfeksi kandangnya, ya, pembersihan dan lain-lain supaya bisa memutus mata rantai virus ini. Nah, itu upaya-upaya kita selain daripada kita tadi yang saya sebutkan tadi, bahwa kita melakukan pengumuman massal ke gereja-gereja, ke masyarakat, di calling secara keliling dari kelurahan ke kelurahan. Itu kita lakukan. Ya, Bapak. Hanya memang, ya Ibu. Silakan lanjutkan. Ya, sementara dari pihak yang pelaku-pelaku usaha lain ini juga kita sudah sampaikan semua itu, supaya terutama yang usaha ternak, usaha olahan daging babi yang ada di Kabupaten Lembata yang biasanya membawa daging olahan itu dari Kupang. Ya, itu kita sudah himbau sebelum jauh hari untuk tidak membawa daging olahan, sebaiknya ambil daging yang ada di Lembata saja. Seperti itu. Ya. Nah, ini setiap upaya pasti ada tantangan. Nah, selama ini ketika melakukan upaya-upaya ini, apakah ada tantangan yang dihadapi, Bapak? Tantangan terbesar kami itu sebenarnya ada di tingkat masyarakat, baik yang masyarakat beternak mau yang tidak punya ternak. Nah, tantangannya itu begini, Bu. Ketika ternak itu sakit, kita layani, terus kita lihat gejalanya, kita bilang, oh ini diduga ini mengarahnya dari gejala ini mengarah ke ASF. Jadi nanti Bapak kalau ternak ini dia mati, sebaiknya dikubur, ya, tidak boleh dipotong, tidak boleh. Nah, masyarakat setelah petugasnya kembali itu mereka dari satu sisi merasa bahwa ternak saya ini saya sudah kasih makan sekian lama, saya sudah keluarkan dia sekian banyak, tenaga sekian banyak, dan kalau dibuang itu sayang. Sehingga begitu kita pergi, mereka melakukan pemotongan dan membagikan juga kepada kerabat, keluarga, akhirnya virusnya menyebar kemana-mana. Itu tantangan terbesarnya. Ya, tantangan terbesarnya terkait bagaimana ternak yang sakit dan mati ini bisa diperlakukan dengan baik untuk menghambat virus ini tidak menyebar. Itu di tingkat masyarakat ini kelihatan sulit. Baik, Bapak. Nah, ini yang terakhir nih ya, Bapak. Apa harapan Bapak ke depannya terkait kasus kematian ternak babi ini yang tengah menyerang ternak di Kabupaten Lembata, Bapak? Ya, harapan kami tentunya kembali tadi pola disiplin masyarakat dalam menangani ternak yang sakit dan yang mati ini harus ketat. Terutama ternak-ternak yang sakit dan yang mati tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dipotong, harus dikuburkan, ya. Nah, ini yang pertama itu. Yang kedua tentu dari setiap peternak itu harus menjaga betul bahwa memastikan makanan yang diberikan kepada ternaknya ini tidak terkontaminasi oleh virus. Ini yang kita sangat harapkan itu, sehingga dia punya penyebarannya kita bisa tekan dan dia tidak bisa meluas kemana-mana. Nah, ini kita sudah sampaikan juga ke setiap kecamatan, ke setiap ini, supaya daging babi atau ternak babi yang ada di wilayah kecamatan yang tertular ini itu tidak boleh dibawa, sehingga masyarakat banyak yang sudah menyadari itu, tidak dibawa ke daerah lain, ke kecamatan lain, sehingga kecamatan yang belum terdampak ini bisa aman, ya. Nah, itu harapan kita, sehingga mudah-mudahan ke depannya virus ini dia tidak menyebar lagi ke kecamatan-kecamatan lain, tapi kita bisa lokalisir ada di beberapa tempat ini. Nah, sehingga usaha ternak babi yang di tempat lain juga tidak terdampak seperti yang terjadi di beberapa kecamatan ini. Baik, Bapak. Terima kasih ya untuk waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali atau meningkatnya ya kematian
ternak babi di Lembata segera dapat diatasi ya Bapak ya. Ya, ya. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih Ibu sudah memberikan kami kesempatan Baik. untuk bisa membagikan beberapa informasi kepada pemirsa dan semua yang berkepentingan di sini. Baik, sekali lagi terima kasih untuk waktunya Bapak. Selamat pagi, salam Terima sukses kasih ya, dan selamat sehat pagi. selalu. Ya, ya, ya. Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian tadi perbincangan kita ya terkait kematian massal ternak babi yang diduga terjangkit virus ASF ya di Kabupaten Lembata. Dan pendengar, sesaat lagi kami juga akan menghadirkan informasi cuaca untuk Anda di pagi hari ini.